Apa kabar teman-teman semua hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Allah jaga iman dan imun kita. Amin. Bertemu lagi dengan saya Miss Dika pada pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang metode terpadu ilmu Arham, tema MATLIN. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dapat memahami pengertian MATLIN. Yang kedua, dapat memahami cara membaca MATLIN. Dan yang ketiga, dapat mempraktekkan cara membaca MATLIN. Nah, MATLIN secara bahasa, mat itu artinya panjang dan lin artinya lunak atau lembut. Nah, bagaimana sih kita mengetahui hukum MATLIN ini? Nah, ada kaidah yang harus kita ketahui. Nah, bisa dilihat pada gambar. Yang pertama adalah kaidah lin itu ada waw sukun atau ya sukun, sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Nah, bisa diingat ya, waw sukun atau ya sukun, sebelumnya huruf berharokat fathah. Nah, ketika kaidah ini yang waw sukun atau ya sukun yang sebelumnya berharokat fathah ini bertemu dengan huruf yang disukunkan atau wakof, ya, kaidah ini ketika bertemu dengan huruf yang disukunkan atau wakof, nah ini namanya MATLIN atau lin yang dipanjangkan. Ya, bisa kita lihat ketika kaidah yang pertama bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof atau karena berhenti, maka itu yang dinamakan MATLIN. Nah, jadi syarat MATLIN itu ada dua ya. Yang pertama, ada waw sukun atau ya sukun, sebelumnya huruf berharokat fathah, kemudian bertemu dengan huruf yang disukunkan atau wakof. Oke. Agar memahami bagaimana cara membacanya, ya, kita lihat pada contoh berikut ya. Cara membacanya adalah dilunakkan atau dilembutkan sebanyak 2, 4, atau 6 harokat. Contohnya, agar kita membedakan dulu mana yang lin, yang mana yang MATLIN. Nah, pada kata pertama, khaufun. Nah, bisa kita lihat ada waw sukun, sebelumnya ada huruf berharokat fathah, yaitu huruf kho, ya. Kemudian ada fa setelahnya. Nah, MATLIN itu ketika fa itu menjadi sukun, maka baru menjadi mat, ya, baru dia dipanjangkan. Kita baca dulu yang bagian pertama. Khaufun, khaufun. Nah, wawnya sukun ya, yang tadi, kemudian ada kho berharokat fathah. Nah, dia dibaca lunak, lembut, tapi nggak panjang karena dia bukan mat. Nah, ketika dia diwakofkan atau fa-nya menjadi sukun, maka dia dibacanya menjadi khauf, ya, menjadi panjang. Khauf, fa-nya menjadi sukun, kemudian wawnya dipanjangin lunaknya. Nah, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Dikata yaumun, yaumun. Nah, itu yang huruf lin ya, yang yau. Nah, ketika dia sukun menjadi yaum. Nah, bisa dibedakan ya, yang mana lin, yang mana MATLIN. Nah, kalau dia nggak sukun, dia hanya lin saja. Contohnya yaumun, nah cuma lin. Kemudian ketika dia panjang, yaum, baru dinamakan MATLIN. Oke. Kita lihat contoh yang lebih panjang lagi di surat Al-Quraisy. Bisa dibuka Al-Qur'annya, atau di sini juga udah ditampilkan. Kita baca dari ayat yang pertama. Taus dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Oke, coba diperhatiin ujung ayat setiap kalimatnya.
Wasoif, panjang matlin. Al-bait, min khauf. Nah, ini yang dinamakan matlin. Oke, berikutnya coba buka buku jilid 4 Ilman Waruhannya halaman 31. Ya, tema tentang matlin. Coba di atas ada tulisan bi khairin, ketika waqaf dibaca bi khair. Oke, coba baca kalimat pertama. Miss baca, kemudian ikuti setelah Miss Dika. Ya. Ya jibalu awibi ma'ahu wat-thair. Ya, coba dipraktikkan bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, lanjut ya, kalimat kedua. La tufsidunna fil ardi marratain. Diikuti bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Kalimat ketiga. Aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. 1, 2, 3. Oke, bagus. Nah, kurang lebih bacanya seperti itu ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Halaman 32 ya, yang ini tentang yang mau sukun. Coba kalimat paling atas min khaufin, ketika waqaf dibaca min khauf. Nah, Miss baca kalimat berikutnya, kamu ikuti setelah Miss Dika. Wa amanahum min khauf. Coba ikuti 1, 2, 3. Masya Allah, bagus. Oke, kalimat berikutnya. Alaihim dairatus saw. 1, 2, 3. Bagus. Ya, kita lanjut ke kalimat yang baris keempat. Fala takhshawhum wakhshawun. Ikuti 1, 2, 3. Bagus. Nah, jadi seperti itu ya pengertian matlin, bisa kita pahami. Kemudian cara membaca matlin dan mempraktekannya ketika kita bertemu matlin dalam membaca Al-Quran. Ya, itu yang bisa kita pelajari ini tentang matlin. Semoga apa yang telah kita bahas bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa dipraktekkan ketika kita membaca Al-Quran dalam sehari-hari. Baik, itu mungkin dari Miss Dika. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah penyampaian dan sebagainya. Untuk kritik, saran, dan koreksi bisa kalian tulis di kolom komentar. Ya, mungkin kita tutup pertemuan hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan di like, komen, dan di subscribe. Jangan lupa di share juga ya ke teman-teman yang lain. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.